kita berupaya supaya bisa sholat setiap waktu itu di awal waktu. Nah ini gampang-gampang susah. Kalau kita mau, tidak ada kendala sebenarnya. Bisa, semua kita bisa. Ya. Cuman kalau belum mau, ini jadi masalah. Ya. Kenapa ya ditekankan sekali oleh Rasulullah? Fa innaha ra'su kulli fadilah. Karena inilah sebagai kepala, ya, sebagai utama dari semua fadilah-fadilah, pimpinan dari semua fadilah-fadilah yang ada. Kalau ingin mendapatkan suatu fadilah keutamaan, di mana tempatnya? Salat di awal waktu. Nah, ini. Ya. Kalau ingin diberikan fadilah oleh Allah, ya itu syaratnya. Sebagai paling utamanya, sebagai kepalanya. Ya, kepala, kenapa dibilang kepala di sini? Karena kepala ini kalau dalam tubuh kita adalah pimpinannya. Pimpinan tubuh adalah kepala. Ya, makanya setiap pimpinan disebut dengan kepala. Kepala sekolah, kepala desa. Nah, pimpinan, ya, karena otak ini pimpinannya tubuh kita. Disinilah diperintah semua anggota tubuh ini dari otak ini, dari kepala. Ya. Jadi begitu juga sholat di awal waktu itu adalah sebagai kepala dari semua macam ibadah, ya, semua macam kegiatan. Ya, kalau kita sudah mampu sholat di awal waktu, ya tentu kalau di awal waktu berarti berjamaah maksudnya. Ya, berjamaah. Kalau ini mampu kita kerjakan, Allah, udah, itu ra'su kulli fadilatin. Ya, ini. Kemudian wasanamu kulli ibadah. Ya, sanam itu kalau secara lughahnya, sanam itu punduknya onta. Ya. Kita bisa menanda onta itu dari punduknya. Ya. Nah, satu yang menonjol. Ya, kalau ingin berhasil ya dari sini juga, karena dia sebagai tanda. Ya. Setiap ibadah ya ditandai dengan apa? Dari sholat jamaah di awal waktu itu. Kelihatan ya, itu sebagai sanamnya, sebagai penanda, ya, sanam. Ya. Jadi bisa berarti kepala juga, ya, sebagai pimpinan, bisa sebagai penanda juga, sanam itu, ya. Sanamu kulli ibadah. Allah, ya. Nah ini makanya kita berupaya. Sekarang tinggal pengamalannya, ya. Ya. Gampang disebut tapi sulit diamalkan. Nah, makanya ini sesuai dengan program kita ya. Ya, setiap zuhur itu cobalah kita berupaya untuk sholat berjamaah. Ya, insyaallah kita siapkan seperti janji saya untuk ibu-ibu mekenah. Itu kain sama mekenah itu kita siapkan. Yang penting mau saja, ya. Tidak capek-capek bawa dari rumah makanannya. Ya. Kalau ada waktu, mari kita ambil air wudhu, ikut berjamaah sama santri. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah nggak terlalu banyak ngomong kita nanti sama santri. Nurut ya. Bu guru sudah mulai. Tapi kalau kita sebagai guru hanya nyuruh, ayo berjamaah. Selesai nyuruh, boleh. Nah ini, jadi ke depan mari coba kita perbaiki. Ya, kita berjamaah. Ya. Ini sebagai sanamnya ini luar biasa. Kemudian beliau juga berwasiat, ya Ali, tamanna Jibril ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal. Wahai Ali, ya. Jibril itu bercita-cita ingin menjadi manusia. Jibril itu sampai mau jadi manusia, kepengen jadi manusia. Li sab'i khisal.
Apa sebabnya? Ada 7 sebab, ya, 7 bagian di dalam manusia itu yang membuat yang membuat Jibril kepengen menjadi manusia. Ada 7 bagian yang terdapat pada diri kita sebagai manusia, keutamaan kita sebagai manusia yang membuat malaikat Jibril menginginkan supaya menjadi manusia. Allah. Padahal kita tahu sendiri bahwa Jibril itu malaikat tertinggi, pimpinan para malaikat. Tapi beliau mau jadi manusia. Jawab. Kenapa? Karena keutamaan yang Allah berikan kepada kita di 7 segitu, ya. Mana yang itu? Yang pertama, as-shalawatul khamsu ma'al imam. Nah, ini kaitannya dengan tadi juga. Yang pertama, yang membuat Jibril mau menjadi manusia itu besar fadilahnya orang sholat 5 waktu bersama imam, ya, berjamaah maksudnya. Coba jangan melek malaikat Jibril. Itu selaku manusia, wah memang turunan perintah untuk sholat 5 waktu, karena tidak tahu fadilahnya kita malas, kita abot, ya, abot. Coba kita tanya diri kita sendiri sekarang, selama ini dalam 5 waktu itu kita berjamaah berapa waktu? Coba. Ada yang bisa 5 waktu? Terkadang. Terkadang. Ya. Ada yang tidak pernah berjamaah sama sekali? Atau Jumat saja? Nah, ini aja. Udah, tidak perlu kita jawab dalam diri kita sendiri saja. Masalah. Nah, ini perlu kita introspeksi diri. Kalau memang itu yang terjadi, berarti kita menyia-nyiakan fadilah yang luar biasa. Ya, luar biasa. Salat jamaah, insya Allah dari sana nanti semua akan terbuka. Bismillah. Upayakan biar 5 waktu itu kita di masjid atau di musalla yang penting berjamaah lah. Karena dia ini salat itu kan penentu dari segala-galanya. As-salatu imaduddin, sebagai tiang agama. Ya. Salat itu sebagai barometer dari semua pekerjaan kita. Maka yang paling pertama nanti ditanya adalah as-salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Fa in salahat salahat sa'iru amalihi. Coba. Kalau salat yang bagus berarti bagus, kan? Berarti jadi dia sebagai apa? Barometer, kan? Sebagai ukuran yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya salat ini kan kepala dari semua. Kepalanya. Ya. Tidak akan bisa bergerak yang lain tanpa perintah kepala. Tangan ini jalan ini karena kepala ini yang dulu dia. Ini kepala secara spontan, saya suruh dia maju ini, kepala ini. Jadi berurutan dia, berhubungan. Ibarat kapal langsung dari sholat itu. Sholat ini akan menghasilkan ini, sholat akan menghasilkan sifat ini, semua dari sholat itu. Kalau terbagus sholat itu, insya Allah. Cuman mungkin ada pertanyaan, ada yang tetap sholat tapi kok pelit-pelit minta ampun. Ada apa ini? Berarti perlu dipertanyakan. Sholatnya sudah benar atau tidak, kan gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Masturul Ifadah itu, Masturul Ifadah al-Hudur Ibadah nama kitabnya, ternyata syarat untuk kesempurnaan sholat itu banyak di sana. Khusus saja punya tingkatan dia.
Ya, punya tingkatan. Nanti satu waktu kita buka sedikit gitu. Ya, bagaimana menciptakan sholat yang khusyuk. Ya. Yang menyatakan as-salatu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu tidak piwang, tidak diragukan sebenarnya. Tapi kenapa ada orang mencuri padahal dia sholat? Ya, penyempatan mereka di majelis sembahyang. Nah ini ada apa? Oh, berarti sholatnya belum pas, belum benar. Kekhusyuan. Cuma ini kelebihan daripada sholat berjamaah. Walaupun kita belum mampu sholat khusyuk, ya, kalau dengan sholat berjamaah itu punya efek yang besar pada yang lain. Tetap dia punya fadilah. Itu kalau sholat berjamaah ada kelainan dia. Ya, kenapa? Karena saling bertautan dia yang yang lain. Asal ada satu saja yang khusyuk, udah yang lain ikut bagus. Itu lebihnya kalau orang berjamaah. Iya. Yang pertama kali dilihat kalau berjamaah itu imam. Kalau imamnya khusyuk sudah yang lain diterima. Kalau tidak di imam di baris pertama, saf pertama ada yang khusyuk sudah yang lain ikut sudah. Saf kedua, ketiga. Ya, seandainya tidak ada yang khusyuk pun dapat dia fadilah, ya fadilatul jamaah. Fadilah dia bersama-sama. Nah itu hebatnya kalau berjamaah. Ya makanya masya Allah banyak sudah kita dengar cerita-cerita tentang kehebatan sholat berjamaah ini. Rezeki akan murah mudah kalau kita istiqomah berjamaah. Insya Allah. Punya dia. Kalau ibadah-ibadah yang lain punya jurusan-jurusan tersendiri. Tapi kalau sholat meliputi semua. Itu. Kalau puasa misalnya, sumu tasihhu. Ya, sehat ya. Kalau orang puasa itu sehat, mesti. Kalau sedekah kaya. Ya. Mau kaya, sering bersedekah. Mau kaya, baca waqiah. Nah itu udah punya jurusan. Ya. Tapi kalau sholat semua itu nyangkut. Ini ada kita istiqomahkan sholat ini udah segala-galanya. Ya, dimudahkan. Dan yang diperbaiki oleh sholat berjamaah itu adalah mujtama', bukan perorangan, tetapi secara keseluruhan. Segubung-gubung ke sholat lamun berjamaah. Kalau di sekolah ini kita istiqomahkan berjamaah, maka semua warga sekolahan ini akan diperbaiki oleh Allah. Itu adanya. Tapi kalau semua kita lalai berjamaah, tunggu saja pasti jatuh dia madrasah ini. Semua sulit, semua ini ya. Makanya itu. Ayo kita upayakan sholatul jamaah. Ini di MI tetap nggak berjamaah? Guru-guru jadi ikut berjamaah? Kadang ya, sebagian. Coba sekarang ya ikut berjamaah. Masa jadi tukang berdiri aja di belakang? Itu dengan sendirinya nanti anak-anak ini, masya Allah, sampai malaikat kepingin jadi manusia gara-gara sholat berjamaah ini. Masa kita sebagai manusia ini akan menyia-nyiakannya? Ya Allah. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, sering duduk dengan para ulama. Ya, duduk saja, udah luar biasa. Ya, muntah protokol kan masjid berdengar. Ya. Di sini jalan protokol doang. Ya. Karena dengan kita duduk bersama ulama itu mesti banyak yang kita dapat. Ya, peringatan, nasihat, minimal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kalau kita duduk bersama orang ahlul maksiyah, mesti sudah kecipratan kita.
Iya, kalau orang penyumpah kita sama orang penyumpah ikut sudah kita penyumpah. Berari kanjeng ulama, no. Iya, itu sudah tidak bisa dipisahkan itu. Dengan siapa temannya bergabung kumpul. Makanya Rasulullah mengatakan Anda man akhbabta. Siapa teman kita yang sering senang sayang, itulah teman kita besok. Kenapa? Karena mesti perilaku teman kita itu akan ikut kita. Ya. Makanya itu kemarin waktu kita layakan di GG, ternyata istrinya Tuan Guru Suparlan yang meninggal kemarin itu jadi doanya setiap malam. Dia berdoa, ya Allah, saya mohon supaya dapat jodoh seorang Tuan Guru. Setiap tahajud. Yang kedua, meninggal lagi. Jadi istri yang pertama ya sudah karena tuanya meninggal setahun yang lewat. Menikah lagi dengan anak baru besar. Ya, beliau umurnya sudah 65, istrinya mungkin pas meninggal kemarin 28. Masih muda. Lebih muda daripada Bu Nabil. Ya, Bu Nabil sudah 30-an. Nah, itu 28. Ya, tapi meninggal ya. Ya, meninggal gagal ginjal. Ya. Jadi ternyata itu sebenarnya mantan pacarnya dan Anas. Beliau yang cerita. Jadi sering ditelepon sama Tante Anas dulu. Setiap ditelepon tengah malam, dia lagi tahajud katanya. Masya Allah. Dan dia cerita kepada orang Benua, saya pelayanan langsung, tapi dia sering berkomunikasi maksudnya. Ya. Selalu jadi doanya katanya sih. Ini almarhumah, ya Allah, saya mohon supaya berjodoh dengan Tuan Guru. Alhamdulillah berjodoh walaupun tua. Dapat ya Tuan Guru tapi tua. Masya Allah, ya. Tapi meninggal ya. Ya. Ternyata umur itu tidak bisa diprediksi ya. Seharusnya ya Tuan Guru yang harus duluan. Umurnya sudah 65 tahun. Tapi kok ini yang baru dapat 8 ya. Ini pernah terjadi di Mekah di keluarganya Bin Laden itu. Bapaknya Usama Bin Laden ini kan sudah tua. Dulu ini kejadiannya tua sekali. Mau menikah dia. Dia mau menikah sama anak berumur 17 tahun. Dia sudah serat, pokoknya tua. Ini sampai 100-an tua. Orang tuanya si wanita tidak mau dia. Tidak usah. Gimana anak saya akan di pelaminan sama orang tua? Ya, dia masih anak-anak. Ternyata didengar itu lamaran itu sama anaknya. Keluar ya anaknya. Keluar. Bapak terima saja. Ya kenapa? Kamu tidak malu menikah sama orang tua? Tidak apa-apa, ini kan orang kaya. Orang kaya. Paling saya akan bersabar sebentar saja, saya akan mewarisi kekayaannya. Bin Laden ini pesawatnya banyak ini. Semua perusahaan-perusahaan terbesar di Saudi itu milik dia. Proyek-proyek besar termasuk proyek Masjidil Haram yang kemarin jatuh harganya itu apa screen itu milik dia. Makanya sekarang berhenti dia dicabut izinnya gara-gara itu Bin Laden. Itu kekayaannya luar biasa. Apa kata si cewek ini? Paling saya kan masih 17 tahun Bapak. Dia ini sudah hampir kalau dia umur golib saja paling dari setahun 2 tahun mati dia. Mati dia udah. Yang pan-pan nih 5-10 tahun dan apa-apa lah. Ternyata baru sebentar dia menikah mati dia si cewek ini mati. Ya sudah dapat orang tua, harta tidak dapat, mati duluan. Niatnya salah ya.
Ya, belum tentu ya, walaupun orang tua jangan-jangan itu panjangan umurnya. Ya. Nah, jadi kembali lagi kepada mujalasatul ulama. Sering-sering duduk bersama ulama, ya. Maka ya saya mengajaklah kita nanti para guru suatu saat ya kalau ada pengajian di mana di Anjani itu kita ajak sekali waktu ya. Mau diajak ngaji? Ya. Saya ajak nanti ngaji. Ya. Ada pengajian Asyura misalnya. Kita berangkat ya. Ini untuk kita perbaiki diri kita sebagai guru juga ya. Mujalasatul ulama. Dalam riwayat yang sudah lewat begitu ya. Idza marra al-mu'min 40 yawman wa lam yujalis ulama qasa qalbuhu wa jasara 'ala al-kaba'ir. Kalau lewat 40 hari kita tidak pernah duduk bersama ulama, itu hati kita akan kering. Iya. Dan akan terjerumus ke dalam dosa besar. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, makanya untuk memperbaiki diri ya sering-sering duduk bersama ulama. Yang ketiga, wa iyadatul marid. Menziarahi orang sakit. Nah, ini kebetulan kita lagi bahas. Ini ada saudari kita yang melahirkan ya. Ini belum kita jenguk ini. Nah, ini kita amalkan hari. Ya, kapan kita pergi? Bu Rinayan ya. Nah, kapan Pak ya? Mau sekarang, besok? Belum terlalu padat. Berarti kita ngisi dulu ya. Ngisi berapa jam pelajaran? Iya. Rapat wali murid, pelungguh ngajar, tiang rapat, nanti selesai rapat kita jam 11 lah kita berangkat. Gimana? Siap? Ya, langsung kita amalkan ini. Wa iyadatul marid. Besar sekali pahalanya ini. Menziarahi teman yang sedang sakit. Kemudian yang keempat, wa tasyi'ul janazah. Layatan ini. Layatan. Ya. Saya nanya ini berapa kali kita layatan ya dalam sebulan? Kalau ada yang meninggal itu di kampung saja ya, itu pun tidak pergi dia. Itu pun kadang-kadang di rumah kita ya, tidak pergi. Nah, makanya kalau di Nahdlatul Wathon ataupun di Amfibi, di Yatofa ada istilah program layatan. Ada Hizbullah, ada Yatofa, ada Amfibi ya. Itu program mereka layatan. Ini mengamalkan ini hadis ini. Jadi besar sekali pahala orang layatan. Kalau kita tidak ikut seperti itu agak malas kita. Tapi yang ikut saja jarang ini. Ada yang ikut tapi jarang juga ya. Kalau minum sudah Hizbullah. Udah dua kalau layatan ini. Nah ini. Saya juga termasuk. Jarang juga ya. Padu kibaya. Ya mari kibaya. At-ta'lim Abdul. Masya Allah ya. Jadi tasyi'ul janazah ini luar biasa pahalanya ya. Dan fadilahnya juga besar. Ya. Wasaqiyul ma'i. Nah ini juga. Ya ini sedekah sebenarnya larinya ya. Saqiyul ma' artinya memberikan orang air. Ya umum sekali bisa dengan kita membuat sumur juga termasuk saqiyul ma'. Ya. Menjamu tamu, menyiapkan air di mana saja ya. Ini namanya saqiyul ma'. Ya. Masya Allah ini. Memberikan air, Nino. Ya itu aja lain babnya. Itu aja babnya menyenangkan istri kalau itu. Itu pahala besar juga. Ya.
Lagu ini kita Safiul Mah tuh Ustaz. Idkhol. Ya. Kemudian yasulhu bainal ithnain, menyatukan dua orang yang berseteru. Nah, ini juga besar pahalanya. Ada dua orang yang tidak saling tegur sapa. Kita berupaya untuk menyatukannya. Nah, gimana caranya? Di sini orang boleh bohong. Ya, tapi bohong yang membawa kebaikan. Ya. Jadi kita sampaikan saja sama satu pihak, kangen ganti, sematon satu jok sida lagu sembel kayak, wah kerenglalu asal beridap, padahal kedua boleh itu. Atau kita sampaikan salam, padahal nggak pernah dia menyampaikan salam, tapi kita niatkan salam waktu dia sholat. Waktu sholat kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di kanan, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang di kiri, ya. Salam si fulan, sudah. Ya, tentu ngirim salam. Sering ganti. Padahal yang kita niatkan yang setiap sholat. Saya sering sekali. Oh, mesti ada timbul rasa rindu juga dia. Ya. Minimal bak-baknya, kemarahannya akan berkurang. Oh, ternyata. Cuman kita seringnya justru memperluncing, ya. Coba, ayah ini pedang, itu baik saya sebut panas kental, ini lebaran ya. Sayang dengan kita kisir. Ya. Ya, jadi bagaimana kita berupaya supaya orang bisa bersatu. Ini yang agak jarang ya. Minimal jangan memperkeruh. Kemudian memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim. Nah, gimana kita realisasikan ini dalam bentuk praktek ya? Nah, supaya jangan hanya kita baca ini, kita berupaya. Gimana nanti kita berupaya untuk santunan anak yatim? Ya, kita programkan setiap apa coba? Sekali setahun atau setiap hari besar Islam? Ya, coba minimal kita santuni anak yatim yang di kalangan kita di madrasah. Banyak anak yatim. Nah, di sana nanti kita belikan baju ke bagian sudah lotoh-lotoh baju itu kita belikan santunan songkok. Ya, ada hari santri. Ya, satu Muharram hari santri. Coba itu kita. Cuman harus kita saling ingatkan ya. Bila perlu buatkan sebagai kegiatan rutin sekolah kita satu senang. Ya, di Pampang di kantor biar kita tidak lupa. Ya, alhamdulillah kita sudah punya program korban ya. Udah mulai kita. Kemudian sekarang kita tambah lagi ya santunan ya. Ini kan ikromul yatim. Insya Allah tidak akan berkurang rezeki kita, akan bertambah terus, bertambah. Ya. Insya Allah. Saya sering merasakan dan sering buktikan. Ya, tahadus bi nikmatillah ya. Baik di madrasah kita maupun di pribadi. Setiap kita mengeluarkan sesuatu, tidak lama diganti oleh Allah dengan yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Contoh di sekolah misalnya. Ya, kita kan sering diminta sama pengurus ya, NW misalnya kita suruh keluarkan seperti kemarin itu. Ya, kita keluarkan saja. Pernah dulu 3 juta ya, setiap sekolah 3 juta kita keluarkan. Tapi ternyata diganti oleh Allah dengan sumbangan dari pemerintah yang berkali-kali. Masih lebih banyak kita dapat sumbangan daripada sumbangan kita. Nah, itu kelipatannya diberikan ke kita. Jumat sedekah juga ya. Nah, itu belum jalan itu. Udah jalan sebentar kemarin. Tapi, ya. Coba ditingkatkan ya. Nanti di MTS ini. MTS diingatkan itu anunya, OSIM-nya.
Ya, gimana supaya kita betul-betul amalkan ini. Semua yang disyariatkan ini bukan untuk memberatkan kita sebenarnya, tapi untuk melonggarkan kita. Ya, kalau ada orang mencari kesufihan lewat dukun, bertapa di kuburan, ya ada yang ke makam datuk minta keris, minta apa, nggak perlu sebenarnya. Kalau ke kuburan itu sekedar berdoa, zikir, mengingat mati ke sana, bukan untuk meminta kesugihan, tidak. Kalau mengambil berkah ya udahlah. Ya. Tapi kalau ingin keberkahan, ingin rezeki yang banyak, ini rahasianya ini. Ini semua yang disebut ini mendatangkan rezeki ini, memudahkan rezeki. Insya Allah mudah ada nanti, gampang ya. Memang berat rasanya pertama, tapi masya Allah, ya. Tiba-tiba gitu. Ya Allah. Ya, ini saya sedikit saja pengalaman saya. Setiap pengajian kadang-kadang demi menyuruh kita nyumbang untuk tanah apa namanya? Tanah sekretariatan pengurus cabang ya. Kan hampir setiap hari saya ngiring beliau. Itu mesti diwajibkan sama beliau itu, tuan gurunya dulu sama beliau. Kadang-kadang mega gani damai dit semua kan kurang-kurang gas ya 20 ya. Mesti 50 ke atas setiap saat. Kadang-kadang sehari 2 kali pengajian tetap beliau seolah-olah seperti dilupakan yang kemarin-kemarin. Malik, guru, bejulu. Awalnya ini berat rasanya, ternyata tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang kita miliki. Setelah kita ingat-ingat, lebih dari itu yang dikasih, diganti oleh Allah. Ternyata sekarang kita mengeluarkan 50.000 misalnya, barang boleh beda Allah. Sampai luar biasa, saya ke 100 bisa jadi 300 lebih daripada yang kita keluarkan. Oh, ini maknanya lebih. Sepertinya konten dibayar oleh Allah. Sepertinya saya rasakan itu konten. Ini belum keikhlasan kita belum seperti keikhlasan Sayyidina Ali. Apalagi kalau ikhlas seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali luar biasa kalau beliau, dia memang ikhlasnya luar biasa. Yang lalu Mekah, beliau pergi ke pasar, ada orang minta, ya, dia nggak pikir-pikir, oh iya sudah ini, semua uang yang dia pakai untuk pergi ke pasar itu diberikan. Dan cara saya Mekah, kedung lalu semina, betul. Dan jadi keluar kantang, masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Pas dia pulang, belum sampai di rumah, datang orang bawa onta. Ali, ini sudah saya niatkan dari awal ini. Saya mau kasih Anda sudah onta ini. Hadiah. Allahu Akbar. Lebih dari uang yang dia sedekahkan. Oh, itu saya ini, iya, dibawa. Belum dia menggol di penggolan, udah ada penawar. Tiang beliau udah dia, kita jual. Masya Allah, dijual. Akhirnya berlipat-lipat ganda uangnya, berangkat dia makan jari kayu belajar lebihan di sisa mula. Allah, ya. Inilah. Tapi jangan sih langsung mau seperti Sayyidina Ali. Nun bersedekah, iya, nanti insya Allah ada kalanya ditunda, ada kalanya langsung tapi kita tahu lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ada kalanya diganti dengan
sehat. Yang tadinya sebenarnya sakit ini, tapi dengan dia bersedekah sehat, jadi kenormalan. Itu juga penggantinya. Ada kalanya saking banyak dosanya, sedekahnya untuk menghilangkan adab yang tadinya akan turun disebabkan karena dosanya. Tadafa'ul bala. Jadi macam-macam. Ada kalanya bersedekah langsung datang rezeki, ada bersedekah diberikan kita sehat, ada namanya sedekah tapi untuk menolak bala. Macam-macam. Yang jelas pasti dia. Ya. Makanya insyaallah mudah-mudahan ini kita sama-sama ya. Harus ada dalik, maka perhatikan, harus adanya betul-betul jaga ini semua, kerjakan dengan baik. Ya, insyaallah fadilahnya sangat besar. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan kepada halaman 11 ya. Insyaallah ya. Karena ada rapat wali murid, jadi mungkin kita tidak buka tanya jawab. Segera niki dulu, silahkan guru-guru yang lain masuk kelas. Cuma saya minta pendamping beberapa orang, ya. Satusna, siapa lagi yang lain? Pak Alok, ya, sama sekarang kami ada jamnya kan? Oh ya, ayat ini lah ya. Saya minta kita untuk sama-sama rapat di bawah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna 'amalana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa zada rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqhum halalan da'iman wa akhilla atqiya'a 'ulama nahzar al-khairi wa nafa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syurur wa akirra birrida minka al-uyun waqdi anna rabbana kulla الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر رزق أنت أكرم من ساد ربنا الجلال والمنن وانشر اللواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرهم في العشايا والهدى وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب الناس الشفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سفاحا فيها الحصى بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سفاحا وأرقد بشاب ماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. بسم الله. اللهم بارك. Sekian Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.